Di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah hydran box. Hydran box, kalau teman-teman ketahui, adalah salah satu bagian dari instalasi firefighting atau pemadaman kebakaran ya pada sebuah gedung atau area jalan atau taman dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan membuat hydran box yang tipe B. Kalau saya sempat browsing itu tipe B yang untuk indoor ya, di dalam bangunan ya. Oke, langsung aja kita membuat jenisnya itu family. Di tool family ini kita klik new, dan untuk templatenya pilih aja metric generic model face base ya, karena dia akan ditempatkan di dinding. Dalam artinya dia akan menempel di dinding, kita pakai face base. Oke ya, open aja sambil nunggu kebuka template-nya. Nah, inilah environment untuk template. Nah, di sini langsung disediakan face-nya ya untuk kita menempel objek di sini. Oke, untuk box-nya langsung aja kita ambil di sini, teman-teman, create. Ada tombol extrusion. Langsung aja kita gariskan atau pakai rectangle ya. Di sini kalau saya browsing itu ukuran boxnya itu 75 lebar kali tinggi 125 dan ketebalan 18 cm. Tebal plat 1,2 mm. Oke. Ya udah, saya kotakin aja dengan ukuran tersebut. Mungkin agak di luar ya, sembarang aja ya. Ini saya lebarnya saya ganti dengan 750 karena saya menggunakan milimeter. Tingginya saya masukkan 1250 ya meter. Oke, finish saja. Nah, ketebalannya di mana? Ketebalan di sini. Extrusion start 0. Oke, extrusion end-nya tadi saya lihat 180 ya. Bentar. Oke, dicek di 3D sebentar. Oke, ini dia bendanya. Ya, kita coba lihat shadingnya. Oke, dia masih abu-abu ya. Untuk material kita bisa pilih di sini ya. Saya klik kategori. Di sini masih ada cuma ada sedikit pilihannya. Saya duplikat aja dari default. Duplikat. Misal saya namakan aja cat hydran box ya, karena dia pasti dicat dan biasanya itu warnanya merah. Appearance-nya saya cek, saya ambil ini ya, replace this asset dengan aset yang ada dari Autodesk. Nah, di sini Autodesk physical asset pasti ada banyak ya, saya buka aja. Di sini kita ambil cat aja di sini ya, wall paint. Saya ambil yang glossy. Sini cuma ada biru sama putih, nggak apa-apa, nanti kita ganti. Kita ambil biru aja ya. Nah, saya refresh tombol ini di close aja. Ini sudah keganti biru. Ini tinggal saya ganti aja warnanya menjadi merah ya. Merah nyala gini ya untuk pemadaman kebakaran biasanya. Nah, ini sudah oke ya. Oke aja. Kita cek. Oh ya, sorry, ada yang ketinggalan tadi. Kenapa dia nggak ganti merah? Nah, di sini saya pakai use render appearance. Centang ya, baru merah. Oke. Nah, ini boxnya sebenarnya bisa aja kita gunakan seperti ini ya, tapi kita coba bikin yang lebih detail lah sedikit. Nah, seperti garis level. Di sini saya mau bikin void ya, supaya dia terlubangi. Nah, caranya gimana? Ini saya copy aja. Atau sebelum saya copy, ini saya posisiin dulu deh di tempat yang enak. Sini ya, sesuai nanti. Nah, ini saya ambil aja di sini, supaya nanti pas penempatan base point-nya enak. Voidnya gimana? Ini saya copy aja, copy clipboard. Oke, ini ya toolnya, atau bisa Ctrl C. Nah, saya paste aja, paste align to same place. Kita tempatkan di tempat yang persis sama. Oke ya, sudah tempatin di sini. Coba kita edit. Ini kita offset ke dalam supaya dia membentuk ketebalan ya. Tadi ketebalannya itu 1,2 mili ketebalan platnya. Saya offset, tapi nggak apa-apa, nggak harus 1,2, itu kayak kecil banget. 10 mili nggak apa-apa ya, atau 5 mili deh. 5 mili ini
copy atau enggak usah di copy ya. Saya arahkan ke sini satu, dan saya klik tab di keyboard untuk dapat serangkaian gini ya. Oke, finish. Dan ini saya ganti menjadi void. Kenapa void? Karena kita mau ngelubangi. Nah, ini kalau solid dua-duanya dia akan numpuk ya. Tapi kalau ini saya ganti void, saya apply, dia akan melubangi. Nah, mungkin belum ya. Kalau kejadiannya belum melubangi gini, kita perlu klik ini, cut geometry, kita perintahkan ya. Saya klik ini, solidnya, baru saya klik void. Nah, oke. Ya, kadang-kadang dia seperti ini, belum diperintahkan untuk mengcut. Nah, atas bawah bolong. Kalau saya nggak mau bolong, saya edit aja voidnya di sini. Saya klik voidnya, dan startnya ya, startnya saya kasih 5 mili. Supaya apa? Kita cek aja. Nah, supaya dia mulai ngebolongin pada elevasi 5 mili. Dan N-nya saya kurangin ya, 180 saya kurang 5 berarti 175. Nah, jadilah dia kembali lagi seperti awal, tapi enggak, ini udah bolong ya teman-teman ya. Karena ada void di dalamnya ya. Dia sebelum tutupan ini dia sudah ada voidnya. Oke. Terus kita coba bikin yang ada kacanya ya. Kita bikin void lagi di sini supaya dia menjadi kaca. Saya masuk ke floor plan lagi. Saya bikin aja lagi di sini pakai create void form ya. Void obstruction. Kali ini bentuknya sama, masih kotak juga, tapi mungkin dia agak di sini ya, agak ke pinggir sini ya. Ini kira-kira aja. Dan saya mau ujungnya agak melengkung. Di sini saya cari fillet ya. Oke, ini fillet. Melengkungnya berapa senti dengan radius? Oke, saya bisa input ya. Nah, misalnya 80 mili. Saya cek dulu ya. Enaknya dia. Oh, ini. Kayak kebesaran ya teman-teman. Saya coba undo, mungkin 40 mili aja. 40. Enter. Saya klik sini, saya klik sini. Oke ya. Ini kayaknya udah lumayan. Oke. Saya klik sini, sini. Sini dan sini. Dan ini. Oke ya. Coba klik finish. Pastiannya kita cek di 3D lagi. Nah, dia sudah ngelubangi. Tapi ya ngelubanginya ya nggak usah sampai belakang-belakangnya kan. Cukup bagian depannya aja. Supaya apa? Supaya kalau kejadian darurat orang bisa melihat kalau di sini ada selang. Selang dan biasanya fire hydrant box yang di indoor ini dia sudah terkoneksi dengan pipa jaringan kebakaran. Biasanya di pinggir sini ya. Di sini nanti ada koneksi pipa, dan di sini nanti ada beberapa valve-nya ya. Nanti koneksinya perlu kita bikin juga. Tapi sebelumnya kita tutup dulu ini dengan kaca. Oke ya. Nah, lagi-lagi kita bisa copy objek yang udah ada, yang udah kita bikin. Nah, void ini kita bisa copy, Ctrl C atau copy clipboard ini ya, sama aja. Paste ke same place. Paste ke same place ini. Oke, sudah jadi ke paste. Ini dia numpuk void ya. Ini saya coba kecilin aja voidnya. Oh, ternyata dia nggak bisa kita gantiin menjadi solid teman-teman. Kayaknya nggak bisa ya. Voidnya saya klik. Nah, ternyata nggak seperti objek solid ya yang bisa kita ganti menjadi void. Di sini kita nggak ada pilihan untuk mengganti menjadi solid. Oke, kita hapus saja. Kita nggak bikin pakai ini. Kita bikin aja pakai solid lagi ya. Create extrusion solid ya. Oke, saya ambil pick line aja. Saya arahkan ke sini. Kita bentuk ini ya. Ini solid ya. Oke, startnya kalau kita lihat tadi 175, N-nya 180 kan, sesuai dengan plat tadi. Dan material boleh langsung saya ganti di sini.
Sini masih by kategori, saya ganti dengan glass. Oke, finish aja. Cek lagi di 3D. Nah, kelihatannya udah lumayan oke ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lengkapi dengan coba. Nah, ini ada model teks ya. Kita coba tempatkan di workbench lagi. Model teks ini, nah saya ganti dengan tulisan hidran. Dengan huruf besar semua tentunya. Hidran. Oke. Nah, tempatkan di mana? Ini besar banget ya. Coba aja taruh aja dulu. Oke. Di sini ada pengaturannya enggak? Nah, kita coba cek dimension. Teksnya seperti apa ya? Depth ini ketebalannya ini tebal banget ya. Tebal dan gede juga ya. Oke, lihat. Nah, misalnya 2 aja, 2 mili. Oke. Dan ini coba kita tempatin. Coba edit ya. Nah, text size-nya ini kebesaran ya. 152. Saya coba aja misalnya 70 deh taruhnya. Dan fontnya kita cari yang agak-agak ada akhirannya seperti Times New Roman misalnya. Oke dulu. Oke, dia sudah mulai kecil. Coba kita tempatin di posisi yang benar. Nah, dia di sini masih ya. Saya move aja. Constraint-nya saya hilangin, saya disjoin. Saya tempatin ke sini. Nah, kayaknya lebih pas di situ ya. Saya klik view. Oke, kelihatan lebih bagus ya. Ini saya geser sedikit ke arah sini. Nah, ini sudah cukup informatif ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Dan jangan lupa untuk teksnya, materialnya kita kasih supaya dia berwarna putih. Nah, kita ganti di sini. Ini bisa saya duplikat dari cat hidran box ya, cat hidran teks. Oke, saya ganti dengan, jangan ganti di sini ya, gantinya di appearance ini. Oke, oke ya. Kita coba tampilan atau realistik. Oh ya, ini kayaknya boxnya keganti jadi putih juga ya, karena apa, di appearance ini masih memakai appearance yang sama. Ini harus saya duplikat. Jadi round box saya duplikat, warnanya saya ganti merah. Ini kadang-kadang juga sering jadi permasalahan. Kalau nggak diduplikat appearance-nya, walaupun material yang sudah kita duplikat, tapi kalau appearance-nya tidak kita duplikat, dia masih menggunakan appearance yang sama. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Oke, nah ya, ini udah kelihatan. Coba kita cek 3D-nya. Oke, sip. Nah, tinggal kita kasih koneksi aja ya. Nah, perlu diketahui untuk kasih koneksi kita harus punya permukaannya. Nah, di sini kan misalnya permukaannya sebelah kanan, ini akan kita kasih koneksi ya. Tapi coba kita tes dulu. Kita masuk ke create pipe connector. Sini ya, saya pilih bidang ini. Nah, ini bisa saya pilih bidangnya, tapi dia otomatis akan ada di tengah-tengah bidang ini. Ini saya nggak mau, padahal saya mau di bagian pinggir sini ya. Ini saya undo. Nah, artinya saya harus menyiapkan sebuah bidang di sini. Kalau nggak ada bidang di sini, dia nggak mau bikin. Dia akan ambil di tengah-tengahnya. Coba ya, saya ambil right. Oke, coba saya create extrusion. Oke, kalau ngambil di sini ya, saya kotakin aja di sini. Oke ya, coba finish. Cek dulu di 3D posisinya benar nggak.
Nah, dia ada di situ ya. Nah, perlu saya geser ke sini. Oke, di sini saya tempelin. Oke, extrusion start 375 and 499. Kita bikin cuma ini aja, berarti 380 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia harus punya bidang ini. Material bukannya glass tapi sama ya, cat hidran box. Oke. Oke ya, seperti ini ya. Baru kalau saya kasih koneksi, dia bisa pipe konektor ya. Nah, oke, ini kayaknya udah pas. Koneksinya bagaimana? Saya escape, saya klik. Jadi gunanya koneksi ini nanti dia akan terkoneksi dengan jaringan pipa ya guys. Jaringan pipa gedung untuk pemadam kebakaran. Nah, misal ya taruhlah 80 dulu deh. Ya, tergantung ya nanti di skematik pemadam kebakarannya seperti apa. Ini kalau misalnya mau fleksibel, saya kasih parameternya di sini. Jadi ini 80, nanti untuk pemakaian mungkin bisa berubah. Ini. Oke, saya bikin parameter baru dengan nama diameter ya, koneksi. Oke ya. Oke, nah dia sudah jadi ya, diameter koneksi. Oke, ini sebelum kita coba di file project, di save dulu, jangan lupa ya. Save itu jangan lupa di tempat yang mudah kita. Di sini saya coba bikin Revit MEP ya, MEP library. Oke, saya namain aja hidran box tipe B dalam kurung interior. Oke, save aja. Nah, nanti tinggal kita praktekkan ya. Familinya kita anggap jadi ya, kita anggap jadi aja karena memang seperlunya ya detail itu ya. Bisa aja kita tambahin detail, nanti ini ada selangnya, nanti ini ada lubang-lubang, ada tombol dan segala macam ya. Tapi secara family kalau kita butuh untuk koneksi dan quantity ini sudah cukup. Nanti tinggal family-nya kita namain, tipenya kita namain, dia bisa kita hitung kuantitinya dan dia akan terkoneksi dengan jaringan pipa. Langsung aja kita load into project. Nah, di sini apa? No open projects to load family into. Ya, memang karena kita belum buka file project ya. Dia akan meload ke file project yang sudah terbuka di background. Oke, close aja, kita bikin new project ya. Dengan template tentu saja di mechanical template. Oke ya. Oke, buka mechanical template. Karena dia tempatnya di dinding, saya langsung bikin dinding aja. Biasanya di hidran box ini ditempatin di tempat-tempat strategis ya guys ya, di dekat-dekat lift, elevator, dekat WC, atau di area lobby supaya orang nggak jauh-jauh menemukannya. Ini saya coba ambil, belum di load tadi ya, saya pindah ke family tadi, switch window, hidran box. Nah, ini baru saya bisa load ya, load into project, sudah kebuka projectnya. Nah, ini ya. Oke, ini udah benar place on vertical face. Nah, ini ya teman-teman, bisa kelihatan ya. Klik tree-nya. Oke ya. Nah, ini kenapa warnanya nggak keluar atau warnanya abu-abu gini? Ini kaitannya dengan jenis nih guys. Jadi komponen ini jenisnya kita belum kasih tahu kalau dia itu mechanical komponen atau mechanical equipment. Makanya walaupun ini dari template mechanical, dia nggak dilihatin secara jelas. Saya coba kembali ke jendela tadi ya. Oke. Nah, saya edit dia karakteristiknya sebagai apa. Itu kita ngeditnya di sini. Family, kategori, and parameter. Saya klik. Dia sebagai, kita cari yang mendekati ya. Di situ ada electrical fixture, ada lighting fixture.
Ini kayaknya mechanical equipment, tapi ada yang lebih cocok nggak ya? Ya, kayaknya nggak ada lagi sih teman-teman ya. Coba saya ambil piping. Ada nggak yang mungkin lebih cocok dengan kategori hydran box ini? Pipe accessories, pipe fitting, plumbing, planting, plumbing fixture. Kayaknya kalau dibilang plumbing fixture nggak cocok juga ya. Sprinkler bukan juga. Specialty equipment, I don't know. Mungkin ya sementara mechanical equipment dulu ya. Oke ya. Oke, dia jadi sudah diassign sebagai mechanical equipment. Saya save timpa save yang tadi ya. Oke, saya load lagi untuk project. Dan dia ada pertanyaan override existing. Saya biasanya yang bawah ini, override the existing version and its parameter values. Jadi sekalian aja semuanya di override parameternya sama objeknya ya. Oke. Nah, ini udah kelihatan beda, dia lebih terang nih guys warnanya ya. Coba cek di 3D. Nah, ini udah muncul guys warnanya. Karena sudah dianggap sebagai keluarga mechanical ini. Karena ini template-nya mechanical. Yang sekeluarga dengan mechanical akan dilihat dengan jelas. Sementara yang tidak sekeluarga dengan dia seperti dinding ini ya dianggap beda, inilah beda kaum lah. Makanya dibikin dia agak tipis half tone ya. Atau tidak, warnanya tidak dikeluarkan. Dan kita cek satu lagi, kita cek koneksinya. Oke, gimana koneksinya? Nah, ini dia udah muncul titik koneksi ini. Artinya kita langsung bisa bikin pipa di sini. Kita coba aja ya, klik kanan, draw pipe. Kita cek aja. Nah, lihat ya teman-teman. Saya sudah bisa garisin pipa di sini. Ini ya, coba belokkan ke atas. Nah, mungkin belum bisa karena apa? Karena pipa pun perlu penyetelan. Saya escape dulu ya. Ini pipa sudah muncul, tapi kenapa kelihatannya garis doang? Saya ganti detailnya ke fine. Nah, itu kelihatannya. Jadi ini pipa bisa misalnya dari atas atau dari bawah, itu tergantung dari perencanaan fire systemnya atau pemadaman kebakarannya. Oke, sampai situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke bagaimana cara mengkoneksikan ini ke sistem pemadaman kebakaran ya. Tentu saja dari pipa induk yang nantinya juga ada sprinkler system juga. Oke ya. Jangan lupa di subscribe untuk mengetahui update-update tutorial yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu. Salam.